Tetapi Nabi walaupun menitikkan air mata, walaupun sedih sampai disebut tahun itu adalah tahun kesedihan karena kehilangan Khadijah, Rasulullah tidak disebut orang-orang yang berkeluh kesah. Karena lawan dari sabar itu berkeluh kesah. Jadi kalau orang dibilang nggak sabar, kalau dia dilihat mengeluh atau tidak menerima kenyataan, itu berarti dia tidak sabar. Tapi kalau dia menangis dan tidak berkeluh kesah, berarti dia sabar. Nangis itu wajar. Gimana kita tidak menangis ketika kehilangan orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, gimana tidak menangis? Tetapi begitu kita mengeluh kehilangan sesuatu yang berharga buat kita, kita bersedih, mungkin gak menangis kayak kehilangan harta gitu, gak perlu menangis tapi sedih kan? Cuman tidak sampai mengeluh, apalagi ya Allah mau dari saya, itu baru namanya mengeluh. Kalau sudah begitu berarti dia gak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita sering mendengar motivasi, dalil, nasihat tentang sabar, baik ayat Al-Quran maupun hadis. Dan saya berharap pada malam ini kita tidak membahas hanya wawasan tentang kesabaran, tetapi kita juga bisa menjadikan nasihat ataupun sharing malam ini sebagai tajdidul iman, memperbaharui kesabaran kita. Karena memang sifat dari iman itu yazidu wa yanqus. Jadi bukan berarti ketika kita sudah tahu dalil-dalil tentang sabar, artinya kita tidak perlu lagi mendengar nasihat untuk bersabar. Karena meskipun kita hafal ayat-ayat tentang sabar atau hadis-hadis tentang sabar, toh kenyataannya kadang kita tidak sabar. Sehingga tetap kita butuh mengulang-ulang terus nasihat ini, baik untuk saya sendiri dan kita semuanya, agar kita bisa mentajdid, bisa memperbaharui atau bisa men-recharge kesabaran kita atau keimanan kita. Karena memang hampir tidak ada ciri lain dari orang beriman kecuali sabar. Hampir tidak ada ciri lain dari keimanan seseorang kecuali sabar. Seolah-olah kalau kita nggak bisa bilang tidak ada, minimal hampir tidak ada. Saking besarnya peran sabar ini atau ruang sabar ini dalam keimanan seseorang. Jadi kalau dibilang iman itu sebuah ruangan, mungkin 99% isi ruangan itu adalah sabar. Saya bahkan tidak tahu apa 1%-nya kalau tidak bisa dibilang 100%. Karena al-iman was sabar. Iman itu sabar. Tanpa sabar tidak pernah diakui keimanan seseorang. Tanpa sabar, gimana pun kita mengulang-ulang la ilaha illallah sehari 1000 kali, kalau kita nggak sabar, maka tidak diakui keimanannya. Gimana pun kita bersumpah dengan nama Allah, sebagaimana orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka beriman, mereka percaya kepada Allah dan Rasul, tapi kalau tidak diuji dengan kesabaran, maka Allah tidak mau mengakui keimanan mereka, sehingga digolongkan dengan golongan munafikun. Salah satu yang membedakan mukmin dengan munafik adalah sabar. Makanya pada malam ini semua kita butuh materi sabar. Bukan hanya orang yang sedang diuji, bukan hanya mereka yang merasa dalam kesulitan yang butuh sabar. Karena kesabaran adalah sesuatu yang luas. Semua orang mukmin butuh nasihat sabar. Bahkan sejak pertama kita berazam untuk hijrah, kita butuh sabar. Sejak pertama kita berazam untuk taubat, kita butuh sabar. Karena tanpa sabar gak mungkin bisa berhijrah. Tanpa sabar tidak mungkin bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Tanpa sabar tidak mungkin digolongkan mukmin.
tanpa sabar tidak mungkin menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang butuh nasihat sabar, apalagi orang-orang mukmin yang kenyataannya masih hidup di dunia, darul bala, tempatnya ujian, sehingga siapapun yang masih hidup butuh sabar. Tidak ada nasihat sabar untuk orang yang sudah meninggal. Datang ke kuburan, mang, sing sabarnya. Orang udah meninggal, ngapain sabar? Diazab pun tidak butuh sabar di akhirat. Dia masuk neraka pun tidak butuh sabar. Emang ada di neraka yang sabar? Datang orang penduduk surga gitu, ngintip di jendela surga. Duh, kasihan ya kalian mah. Udah sabar aja deh. Mudah-mudahan dengan sabar Allah mengangkat derajat kalian. Gak ada itu di surga. Gimana dalilnya? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Kata penduduk neraka, sama saja nasib kita hari ini. Mau kita mengeluh atau kita sabar, tetap gak bisa keluar. Jadi tidak ada guna lagi sabar di neraka. Sabar di padang mahsyar. Saya mah mau sabar aja. Soalnya dulu di dunia saya kurang sabar. Sekarang di padang mahsyar saya mau jadi orang yang sabar. Kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Itu ayat hanya berlaku di dunia. Semua ayat Al-Quran yang sifatnya perintah dan larangan hanya berlaku di dunia, tidak lagi berlaku di akhirat. Jadi kalau kita mau mengamalkan, saya lagi pengen ngamalin nih Al-Ikhlas nih, Qul huwallahu ahad, benar-benar nih. Tapi udah di padang mahsyar, udah gak butuh itu lagi. Karena di padang mahsyar tidak ada lagi taklif. Teman-teman tahu taklif? Taklif itu hanya berlaku di dunia. Sedangkan di akhirat hanya berlaku jaza. Jadi dunia itu taklif, akhirat itu jaza. Apa bedanya? Taklif, beban. Beban hukum, perintah, larangan, kewajiban, hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita itu hanya berlaku di dunia. Makanya dunia itu orang yang sudah balik disebut mukallaf. Kita nyebutnya bukan mukallaf, balik. Kalau orang Arab nyebutnya mukallaf, orang yang sudah kena beban hukum. Kalau di Indonesia yang sudah kayak 17 tahun ke atas, kalau lakukan kriminal dia dihukum. Kalau di bawah 15 tahun mungkin dia akan ada keringanan segala macam. Itu namanya taklif. Dan di dunia taklif, sedangkan di akhirat jaza, balasan. Jadi tidak ada di akhirat itu taklif, yang ada jaza. Sehingga orang gimana pun solehnya di akhirat gak ngaruh. Di padang mahsyar dia sholat 1000 rakaat, gak ngaruh, gak akan mengurangi dosa-dosanya dan menambah amal solehnya di akhirat. Ketika dia bangkit dari kubur, kemudian dia istighfar, duduk aja di atas kubur, dipanggil-panggil sama malaikat gak mau. Ayo atuh berangkat, kata malaikat enggak, ntar dulu saya mau istighfar dulu, astagfirullah. Enggak bisa di atas kubur mau istighfar. Istighfarnya sebelum dia masuk kubur. Begitu dia sudah masuk kubur, tidak berlaku lagi istighfar dia. Hanya berlaku istighfar dari orang-orang yang punya hubungan dengan dia seperti anak yang soleh, yang mengistighfari orang tuanya yang mukmin, yang mukmin, termasuk dalam golongan doa anak yang soleh. Kalau dia sendiri udah nggak ada. Jadi amal kita terputus sudah sejak kita meninggal. Tetapi bisa, karena ada yang tidak terputus 3 itu ya, ilmu, harta, dan anak. Anak ya, anak-anak. Biar bisa punya yang ketiga gimana caranya? Ya gitu ya. Cepat-cepat akad biar punya anak sebelum kiamat. Terlagi Dajjal keluar dengan sempat nikah ya. Baru aja ta'aruf, Dajjal keluar, udah bubar teh. Enggak jadi ta'arufan. Jadi sebelum Dajjal muncul ta'arufan. Siapa tahu pas Dajjal muncul ada yang digandeng ya larinya. Masa lari sendiri, lari mah gandengan. Truk aja gandengan ya. Balik lagi. Apa tadi? Tidak ada taklif di akhirat, yang ada jaza. Sehingga seseorang di akhirat ketika dia di pintu neraka istighfar, ya Allah ampuni saya. Orang kafir juga melakukan hal yang sama di neraka. Di pintu neraka, di padang mahsyar mereka beristighfar kepada Allah, tetapi Allah tidak mengampuni dosa mereka kecuali mempertimbangkan amal-amal mereka di dunia. Yaitu karena dia beriman di dunia, maka asa ay
yaghfira lahum au yu'adzibahum. Allah bisa mengampuninya atau mengazabnya. Atau syafaat Nabi Muhammad, atau syafaat orang-orang yang dia cintai karena Allah seperti para ulama, orang solih, atau syafaat dari anak yang hafal Al-Quran. Semua ini juga berlakunya karena ada taklif di dunia, tetapi bukan karena dia, wah dia sekarang soleh, kapan? Udah bangkit dari kubur soleh. Dulu di dunia gak pernah sholat, gak pernah puasa, dia melakukan banyak dosa. Begitu bangkit dari kubur, lihat cewek, kan di sana udah gak ada yang berbusana kan ya? Bangkit dari kubur ada yang berbusana, satu helai benang pun tidak dipakai. Jadi ghaddul basar, ghaddul basar di sana sudah tidak berlaku. Lagian siapa juga yang mau ngelihat kayak gitu-gituan pas bangkit dari kubur? Semua orang likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi semua yang taklif, yang dibebankan urusan agama di muka bumi ini butuh sabar. Maka kita semuanya butuh nasihat sabar. Tapi sebelum kita membahas tentang sabar secara contoh-contoh dan dalil, ada satu hal penting yang saya khawatir lupa membahasnya. Kita coba juga membedakan apa bedanya sabar dengan pasrah. Karena kadang-kadang orang gak bisa ngebedain mana sabar, mana pasrah. Saatnya dia tidak perlu pasrah, dia pasrah. Karena kalau sabar terus, gak ada batas, tidak ada tempat. Yang namanya sabar, sabar aja terus. Tapi pasrah dengan sabar dua hal yang berbeda. Kadang ada orang yang tidak perlu pasrah, tapi temannya bilang, yang sabar tuh, kan kita disuruh sabar. Nah ini mah bukan gak sabar, ini gak pasrah namanya. Sehingga kita harus membedakan apa itu sabar, apa itu pasrah. Pasrah dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan ridho. Ridho. Mana yang ridho, rela, pasrah, mana yang sabar. Kalau pasrah, saya kasih tahu pasrahnya dulu. Pasrah itu ada kondisi. Kalau sabar, dalam kondisi apapun harus sabar. Kalau pasrah, tidak selalu kondisi kita harus pasrah. Pasrah itu menerima, rela, ridho, itu pasrah. Contohnya biar gampang, ketika harta kita, nama baik kita, kehormatan kita dicurangi oleh orang lain, kita harus sabar, tapi tidak perlu pasrah. Kita punya hak membela diri, kita punya hak mengambil kembali hak kita punya hak untuk mendapatkan keadilan, dan kita memperjuangkan itu. Justru seorang muslim yang pasrah ketika hak dan kehormatannya dicoreng, dia muslim yang lemah. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya, tetapi dengan sabar. Lalu sabar di sini di mana? Sabar dalam berjuang mendapatkan haknya. Bukan sabar dengan makna pasrah. Kayak Palestina, tanah mereka dirampas oleh orang Yahudi Israel. Terus kita bilang yang sabar ya, tidak perlu bilang sabar di situ, tidak perlu maknai sabar dengan cara pasrah. Yang sabar di situ artinya sabarlah kalian berjuang untuk mengambil kembali hak kalian dari para penjajah Israel. Di situ sabarnya sabar dalam jihad, bukan sabar dalam makna pasrah. Ya udahlah, kita kan orang mukmin, Yahudi itu kan orang kafir. Jadi orang mukmin itu sabar dalam makna pasrah, biarin aja diambil segala sesuatu. Enggak kayak gitu. Orang Islam di Indonesia sering salah faham tentang makna sabar dan pasrah. Jadi benturan gitu. Sehingga ketika ada orang mukmin yang terzolimi, dia berontak, dibilang kurang sabar. Kok nggak sabar sih katanya orang Islam? Di situ justru kesabaran dia adalah dengan berjuang untuk mendapatkan kembali hak dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan ayat-ayat perjuangan seperti ayat jihad dan disertai dengan nasihat sabar di dalamnya. Rata-rata ayat jihad itu banyak nasihat-nasihat sabar. Loh, katanya sabar, tapi kok berontak misalnya? Gimana nggak berontak? Mereka dizolimi seperti di Suriah, di Aleppo. Kalau di Indonesia alhamdulillah kita tidak sampai dizolimi dengan cara dirampas hartanya, tidak sampai dizolimi dengan ditumpahkan darahnya. Coba lihat Suriah, Aleppo, atau mungkin di Irak, di Rohingya. Di situ bukan sabar dalam makna pasrah, di situ sabar dalam berjuang untuk mendapatkan haknya kembali, atau minimal berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sehingga kita bedakan mana sabar, mana pasrah. Tidak sama sabar dengan pasrah. Di zaman Rasulullah SAW dulu, ketika ada orang yang dizolimi, maka dia menuntut haknya
tidak diam saja, maka dia akan dibantu oleh kaum muslimin. Sedangkan kalau dia diam saja, apalagi saudaranya yang terzalimi dia tahu dia diam, apa kata Umar? Siapa yang diam terhadap kezaliman yang dia tahu, berarti dia ikut membantu kezaliman itu. Siapa yang diam terhadap kezaliman yang dia tahu, maka dia ikut membantu kezaliman itu. Yang lebih keras lagi kata-kata ulama, saya lupa nama ulama ini, orang yang diam terhadap kebatilan dan kezaliman, dia adalah syaitan yang bisu. Setan yang bisu. Udah setan, bisu pula. Setan aja udah jelek nih, ditambah lagi bisu. Siapa yang diam terhadap kezaliman dan kebatilan, dia adalah setan yang bisu. Maka mukmin tidak tinggal diam saja melihat kebatilan dan kezaliman, tetapi dia tidak melakukan kezaliman yang sama kepada orang yang zalim. Itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Kalau kita tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, tidak. Hanya membalas kezaliman sesuai dengan haknya, disebut dengan kisos. Kalau ISIS, ini karena bukan Islam, mereka melakukan apa yang menurut hawa nafsu mereka memuaskan, sensasi. Kayak misalnya menggorok orang dengan pisau tumpul. Mana ada hukuman mati dalam Islam dengan cara seperti itu? Kalaupun ada hukuman mati dengan cara dipancung, maka menggunakan parang yang sangat tajam sampai sampai lama untuk memotong kepala orang yang bersalah. Sekali tebas, masa aduh nggak kena lagi berkali-kali kan? Coba kita motong hewan saja disuruh asah yang tajam. Kenapa? Biar nggak sakit katanya. Soalnya belum pernah ngerasain. Tapi pernah ngerasain kalau saya ngebandinginnya tuh karena mudah-mudahan ya berlindung kepada Allah lah ya. Nauzubillah min dzalik, dipancung gitu. Kalau kita kena pisau atau silet, pernah ada yang kena silet atau pisau? Nggak berasa tiba-tiba udah sobek gitu dan berdarah, nggak berasa kan? Berasanya apa? Setelah sobek ya, pas sobek berasa? Nggak berasa. Darah tuh, oh darah ya, nggak berasa kan ya? Baru pas diginiin sakit jadi pedih misalnya perih. Tapi orang udah meninggal kan udah nggak perih ya, katanya. Artinya begitu indahnya Islam tidak menzolimi, tetapi tetap menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah ketika beliau ditusuk oleh orang-orang munafik di zaman beliau, ditikam dari belakang ketika beliau mau sholat subuh. Kok jagoan seperti Ali bisa ditikam? Kan udah tua, udah umur 60-an tahun. Semua orang akan tua dan tidak ada jagoan abadi. Tetap akan ada masanya dia menjadi lemah. Ali pada masa belasan tahun atau 20-an tahun jagoan di medan perang. Semua kalah di tangan Ali. Tapi di usia 60 tahun jadi orang yang biasa, lemah. Ditikam dari belakang, kemudian Ali sakit. Ketika Ali sakaratul maut, Ali bertanya kepada Hasan, anaknya, sudahkah kamu menangkap orang tersebut, pelakunya? Kata Hasan, sudah wahai ayah, lagi nunggu perintah ayah mau diapain. Kata ayah, balaslah dia dengan satu tebasan saja, sebagaimana dia menebas leher Ali di belakang, ditikam, maka balas dia seperti dia melakukannya kepada saya. Jangan lebih dari itu. Kalau dia mati, maka matilah. Kalau dia tidak mati, maka lepaskan dia. Satu kali tebasan. Kalau nggak mati, cuma cacat doang, lepaskan dia. Kalau mati ya mati. Kenapa? Karena kata Ali, saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah nanti jika kalian melakukan lebih dari hak saya. Coba lihat Islam. Udah sebegitunya masih memikirkan keadilan. Jadi bukan berarti, aduh, pas Hasan nanya ke Ali, ya ayah gimana nih? Dah, kita kan orang mukmin, sabar, terima aja, nerimo gitu. Nggak boleh kayak gitu. Itu hak yang harus diperjuangkan. Keadilan harus ditegakkan. Kalau itu kita biarkan, maka merajalelalah kezaliman di muka bumi. Harus menegakkan keadilan, tetapi tidak boleh dengan menambah kezaliman. Gak boleh menegakkan keadilan dengan menambah kezaliman, itu gak boleh. Kita boleh marah kepada satu orang yang mungkin melakukan kezaliman kepada kita, tetapi kita tidak boleh menzalimi dia sekecil apapun. Menzalimi nama baiknya, mungkin kita mencela dia secara fisik, itu gak boleh sama sekali. Sebutlah misalnya, kaum muslimin marah kepada seseorang yang mungkin menistakan agama kita. Cukup kita menuntut dia supaya diadili. Tidak perlu menzolimi dia lagi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kasus itu.
fisiknya, rasnya, atau apapun itu nggak boleh dalam Islam. Kalau kayak gitu, berarti samalah kedudukan kita dengan dia. Islam tetap fokus kepada kezaliman untuk menegakkan keadilan. Di situ babnya bukan umat Islam nggak sabar, katanya mengajarkan tentang nasihat sabar. Di situ bukan bab sabar, di situ bab pasrah atau tidak pasrah. Makanya kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membedakan sabar dan pasrah. Dan kalau pasrah itu ada kondisinya, tapi kalau sabar tidak ada kondisinya. Sabar itu menjadi identitas atau karakter hidup seorang mukmin dalam kondisi apapun. Mau dalam kondisi suka ataupun duka, suka pun ada sabarnya. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang pertama itu semua orang butuh sabar, nasihat sabar. Semua orang butuh nasihat sabar. Poin yang kedua, bedanya sabar dengan ridho. Poin yang ketiga, banyak orang mengidentikan sabar itu dengan ujian. Padahal sabar terhadap ujian itu hanya salah satu bentuk kesabaran. Dan sabar itu sangat luas. Kalau kita mau melihat varian dari sabar, para ulama mengatakan sabar itu ada 3 tingkatan, bukan varian, tingkatan. Sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, sabar terhadap ujian. Ternyata itu tingkatan yang paling rendah. Ayat tentang masalah ini banyak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu orang yang sabar, bala, diuji dengan khaufin wa naqsin minal amwal wa naqsin minas thamarat, dengan ujian ba'sa, dharra, zulzilu, ujian aja. Lalu dia bersabar. Kemudian Allah mengatakan ala inna nasrallahi qarib wa basyiris sabirin, dan seterusnya dan seterusnya. Atau alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ini semuanya sabar dalam menghadapi ujian. Inilah yang paling banyak dibahas dalam nasihat tentang bab sabar. Rata-rata sabar identiknya dengan ujian. Berarti seolah-olah kalau tidak ada ujian, bab sabar ini tidak perlu. Padahal sabar terhadap ujian hanya salah satu level dari kesabaran. Bahkan level nomor 3-nya, belum nomor 1-nya. Tapi orang yang bisa bersabar terhadap ujian juga udah hebat banget nih. Karena Nabi Ayub diuji dengan sabar dalam hebatnya karena sabar dalam ujian. Di atas sabar terhadap ujian ada namanya sabar dalam meninggalkan dosa. Sabar dalam meninggalkan dosa. Ini juga sabar. Sabar untuk menjaga lisan dari membicarakan orang lain. Kan itu butuh sabar. Karena kalau nggak sabar pasti akan keucap tuh. Soalnya ngebicarain tentang aib orang lain tuh kadang-kadang kayak ada sesuatu dalam hati kita yang greget pengen diomongin. Apalagi kalau orang-orang muji dia, kita tahu dia itu, terus kita agak-agak iri gitu ke orang yang lagi dipuji. Sehingga kita gregetan pengen ngasih tahu kalau dia tuh nggak seperti yang kalian pikirkan, kan suka gitu tuh. Ada teman kita, wah dia gini. Kita diem aja. Kasih tahu nggak ya? Gitu kan? Nah ini berarti sabar, nahan, jangan sampai kita buka aib orang lain. Kalau kita mau memberitahu gibah tentang aib orang lain, ada gibah yang dibolehkan oleh Nabi. Gibah yang sifatnya mungkar, bukan fahsya. Teman-teman tahu nggak bedanya fahsya sama mungkar? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dua-duanya dosa. Apa bedanya dosa fahsya sama dosa mungkar? Fahsya itu dosa yang berhubungan dengan aib pribadi. Itu fahsya. Yang kalau kita bongkar tuh membuat dia malu, menghilangkan kehormatan seseorang. Dan biasanya tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar
dosa-dosa yang merugikan orang banyak, itu namanya mungkar. Sehingga ada istilah nahi mungkar, bukan nahi fahsya ya. Nahi mungkar. Mungkar itu harus dinahikan, harus dicegah karena merugikan orang banyak. Sedangkan fahsya itu aib pribadi. Orang nonton film vulgar, itu fahsya apa mungkar? Fahsya. Baru jadi mungkar ketika gara-gara itu dia lalu misalnya menodai orang lain, itu baru jadi mungkar. Kalau cuma dia jadi nggak bisa tidur, jadi ngenes sebagai single gara-gara nonton gitu-gituan gitu ya. Nah ini namanya fahsya. Nah ini tidak boleh dibongkar. Ini tidak boleh dipublish. Kalau ada orang yang kita lihat dia melakukan dosa ini, cukup japri saja kepada dia, DM aja, jangan dikomen. Banyak orang, apalagi sekarang kita ngomongin sosial media, tidak lagi beretika bicara di sosial media. Semuanya dikomen. Tidak bisakah kita DM? Gak dibaca Ustadz. Wah, saya banget tuh. Ya udah kalau gak dibaca DM lagi aja, DM aja terus. Jangan pernah melegalkan cara-cara membuka aib, ifsya'ul uyub, membuka menyebarkan aib. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah tutupi aibnya di akhirat? Jadi kalau aib tetap harus ditutup. Sehingga tadi kalau kita mau ngomongin tentang kejelekan seseorang, lihat kejelekannya itu fahsya, aib, atau mungkar. Nah mungkar juga cara menyampaikannya pun ada kondisi. Jangan sampai mentang-mentang itu mungkar kita sebarin di mana-mana yang gak ada hubungannya dengan kemungkaran itu. Nggak perlu. Misalnya kita kenal seorang pembantu yang pernah kerja di rumah kita dan dia itu ketika kerja di rumah kita melakukan kemungkaran. Contohnya mencuri, itu mungkar. Atau memukul anak kita, bayi yang diasuh sama dia, dikasih obat tidur supaya tidak rewel, itu mungkar. Jangan kita sebarkan itu di sosial media dan menyebutkan namanya. Kalau nggak menyebutkan namanya nggak masalah. Menyebutkan namanya, fotonya jelas, KTP-nya. Ini tidak boleh karena ini tetap berarti lebih dari hak dia, hak kita untuk menyampaikan. Cukup memberitahu kepada orang yang berkepentingan. Misalnya ada teman kita yang lain pengen mempekerjakan pembantu ini di rumahnya. Nanya ke kita, dia itu kan pernah kerja di rumah kamu. Kira-kira gimana selama kerja di rumah kamu? Kita bilang, selama kerja di rumah saya tuh ada beberapa masalah. Gak tahu sekarang dia udah berubah apa enggak. Cuman ini biar kamu tahu aja, biar jadi pertimbangan. Dia pernah mencuri, dia pernah misalnya ngasih obat tidur buat anak saya segala macam. Akhirnya kan ketahuan nih. Sama seperti seorang perempuan yang menggibah suaminya kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah yang menggibahi laki-laki yang melamar seorang perempuan. Contohnya, ada seorang cewek datang nemuin Rasul. Ya Rasulullah, kata cewek ini, tuh ada 2 cowok ngelamar saya Rasulullah. Menurut Rasulullah gimana tuh 2 orang cowok? Karena Rasulullah adalah Rasul, jadilah hadisnya. Kalau enggak akan diriwayatkan nih kisah ini. Berhubung beliau Rasul, jadi diriwayatkan, jadilah kita semuanya tahu. Kata Nabi, laki-laki cowok yang pertama itu, dia itu enggak pintar mencari nafkah. Artinya malas kerja. Itu pertimbangan yang saya tahu ya tentang dia. Dia mah orang yang malas kerja, ngaso aja kerjaannya. Tidur, main game. Udah usia segitu masih tidur, main game, tidur lagi, main game lagi. Mandi aja 3 hari sekali. Sibuk dengan game. Itu laki-laki pertama. Sedangkan laki-laki kedua tidak pernah menurunkan tongkatnya, kata Nabi. Itu bahasa tingginya Rasulullah. Kalau kita ngomong kayak gitu, enggak apa-apa kalau itu mah Rasulullah, tinggal saya ambil aja tongkatnya. Bukan itu maksudnya. Nabi itu kalau ngomong tuh pakai bahasa yang tinggi. Tidak menurunkan tongkat artinya suka mukul perempuan, suka mukul istri. Orangnya itu emosional. Jadi dia salah-salah dikit, kalau dulu pakai tongkat, kalau sekarang pakai tangan misalnya. Salah dikit tampar, salah dikit tampar. Hanya gara-gara enggak masak terasi, tampar misalnya. Dia di meja makan. Mah, jengkol mana? Aduh Pak, tadi lupa beli. Sini kamu. Jadi kalau Nabi berarti menggibahkan, menggibahi 2 laki-laki yang mau melamar seorang perempuan. Kenapa Nabi menggibah? Berarti itu termasuk gibah yang dibolehkan, karena gibahnya tentang kemungkaran, bukan tentang fahsya. Kalau Nabi tidak menggibahi, maka bahaya perempuan ini tidak punya informasi yang cukup lengkap tentang laki-laki yang akan dia terima sebagai suaminya dan membahayakan nasib dia. Tapi Nabi tidak menggibahi tentang ini di depan orang banyak, hanya kepada yang berkepentingan,
berkepentingan. Ada nanti di kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga kalau kita jadi orang yang dimintai pertimbangan sama seseorang, ada 2 cewek gitu, teman kita datang ke kita laki-laki, lo kenal si itu nggak, si Putri? Oh, Putri yang satu kampus sama kita? Ya. Gimana menurut lo? Gua mau melamar dia, atau gua mau nembak dia? Gua mau lamar dia. Menurut lo gimana? Wah, jangan. Nih ya, gua kasih tahu rahasianya nih. Gua pernah lihat dia jalan sama cowok gitu. Dan kayak mesra banget tuh jalan, baru aja kemarin. Kayaknya dia udah ada yang punya, atau kayaknya dia nggak setia orangnya, padahal jalan sama bapaknya sendiri gitu ya. Tapi kita udah nggak gibah. Nah, ini berarti menyampaikan sesuatu yang sifatnya, informasi yang sifatnya gibah tapi dibolehkan. Yaitu kalau kita yakin bahwa perempuan ini tidak baik. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Jangan, dia mau gini gitu. Besok-besok kita yang nembak, padahal saingan gitu ya. Ini gibah ada gibah di balik batu. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah bentuk-bentuk kesabaran. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Tentunya ini sudah banyak kajian tentang hal ini. Seperti ayat yang tadi dibaca, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kalau ditimpa dengan suatu musibah atau suatu ujian, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan perasaan pasrah kepada Allah. Di situ kita butuh pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, ridho dengan apapun ketentuan Allah, walaupun ketentuan Allah itu sesuatu yang tidak mudah buat kita. Tapi innalillah, kita ini milik Allah, dan semuanya Allah yang mengatur siapa yang akan kembali kepada Allah, apa yang akan diambil oleh Allah. Itu sabar dalam ujian. Seperti kisah kesabaran Rasulullah SAW saat ditinggalkan oleh Khadijah. Sedih, wajar. Yang disebut dengan tidak sabar itu bukan nangis. Orang yang menitikkan air mata karena kehilangan orang yang dicintai itu wajar. Dan itu tidak dibilang gak sabar. Kayak Nabi ketika meninggal cucunya. Terus Nabi gak mau datang ke rumah anaknya karena gak tega ngelihat wajah cucunya yang sudah wafat. Lalu dipaksa oleh anaknya untuk datang. Nabi datang memangku cucunya, lalu menitikkan air mata. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya air mata itu adalah rahmat. Artinya orang menitikkan air mata karena ada kasih sayang. Dan itu bukan mengeluh, bukan tidak sabar. Tetapi yang bermasalah itu ini, kata Nabi. Baru dibilang gak sabar kalau dia tidak bisa menjaga lisan ketika ada musibah. Misalnya musibah kematian, dia meratapi mayit, berarti dia tidak sabar. Menangis wajar, tapi meratap tidak. Menangis wajar. Kalau orang gak boleh nangis sama sekali berarti melawan fitrah manusianya. Sedangkan fitrah manusia itu berkasih sayang dan ekspresinya dengan bahagia, ketawa, menangis, bersedih. Itu hal yang wajar. Bersedih wajar. Yang di kalimat la tahzan itu bukan jangan bersedih. Kalau kita mau membaca tafsir lebih dalam lagi dari kalimat la tahzan innallaha ma'ana, bukan jangan bersedih terjemahannya, jangan berputus asa. Karena al-huzn dalam bahasa Arab bukan hanya bermakna sedih dalam arti sedih dalam arti menyayangkan, bukan, tetapi makna yang lebih dalam dari hazan itu adalah berputus asa terhadap rahmat Allah. Makanya wa'udzubika minal hazan. Salah satunya dengan
berlindung kepada Allah dari rasa sedih. Sedih di sini artinya sedih yang terlalu berlebihan sampai berputus asa. Kayak sedih ditinggal mantan. Itulah tahzan ya. Terus doanya wakhluf li khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik daripada mantan? Pasangan kita. Itu pasti lebih baik daripada mantan. Jangan pernah bilang mantan lebih baik daripada pasangan kita. Karena mantan, gimana pun dia baik, tetap dia tidak mau sehidup semati dengan kita. Aduh, jadi ngebahas itu. Selalu semangat ngebahas itu. Enggak mau ah. Saya tidak mau terpancing. Cukup di TSB aja. Saya di sini pengen yang serius-serius. Serius tentang masalah itu. Udah ya, tadi apa tak? Oh, mantan. Berat ngomong masalah itu. Jadi baper, sih curhat. Ya, jadi sabar dalam ujian kayak gitu tuh salah satu bentuk kesabaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi walaupun menitikkan air mata, walaupun sedih sampai disebut tahun itu adalah tahun kesedihan karena kehilangan Khadijah, Rasulullah tidak disebut orang-orang yang berkeluh kesah. Karena lawan dari sabar itu berkeluh kesah. Jadi kalau orang dibilang enggak sabar, kalau dia dilihat mengeluh atau tidak menerima kenyataan, itu berarti dia tidak sabar. Tapi kalau dia menangis dan tidak berkeluh kesah, berarti dia sabar. Nangis itu wajar. Gimana kita tidak menangis ketika kehilangan orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, gimana tidak menangis? Tetapi begitu kita mengeluh kehilangan sesuatu yang berharga buat kita, kita bersedih, mungkin gak menangis kayak kehilangan harta gitu, gak perlu menangis, tapi sedih kan? Cuman tidak sampai mengeluh, apalagi ya Allah mau dari saya, itu baru namanya mengeluh. Kalau sudah begitu berarti dia gak sabar. Tapi kalau dia sambil bersedih dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wajahnya sedih, itu hal yang wajar. Agak unik kalau ada orang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti innalillahi itu ekspresinya sedih. Sama sebagaimana orang mengatakan alhamdulillah, kan gak mungkin alhamdulillah sedih, kan gak mungkin ya. Itu ekspresi udah satu paket tuh. Innalillahi ekspresinya sedih, alhamdulillah ekspresinya senang. Walaupun ada yang istimewa, orang yang mampu mengatakan alhamdulillah walaupun ditimpa musibah. Emang itu istimewa dan saya juga gak berani membahas, karena saya juga gak bisa gitu-gitu amat. Dikit aja kita bahas ya. Kan ada hadis Nabi tuh, siapa yang kehilangan putra kesayangannya, anak kesayangan nih, maaf yang gak bisa ngebayangin anak kesayangan. Anak kesayangan itu beda banget loh. Lebih dari pasangan kesayangan. Orang kalau udah punya anak baru tahu bedanya cinta kepada anak dengan cinta kepada pasangan. Itu beda banget. Kehilangan putra kesayangannya, lalu Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa, dan Allah lebih tahu jawabannya. Kata Allah, siapa yang kau cabut nyawa hari ini? Seorang anak kecil. Lalu Allah bertanya, bagaimana ayahnya? Ayahnya mengatakan alhamdulillah. Lalu Allah bertanya, apakah dia punya anak lain selain dia? Tidak ya Allah. Apakah itu anak kesayangannya? Ya Allah. Lalu apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Maka Allah berfirman, wahai malaikat bersaksilah, aku telah menyediakan sebuah istana untuk dia dan keluarganya di dalam surga, dan aku namakan istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Bagi seorang ayah yang mengatakan alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun hatinya hancur. Saking ridhonya dia dengan ketetapan Allah. Itu sampai anak aja bisa bilang alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis sih, cuman bilangnya alhamdulillah. Masa kalau anak aja bisa sekedar harta, sekedar mantan, sekedar gak bisa bilang alhamdulillah? Gimana? Udah diputusin alhamdulillah. Wih, hebat tuh. Itu kuat banget tuh. Loh, kok followers kamu nambah 1 karena followernya cuma 3. Ketahuan kalau ada yang nambah follower ngurangi 1. Maaf. Kok followers kamu kurang 1? Ya, dia udah nge-unfollow aku. Kalian udah putus ya? Iya, alhamdulillah. Kenapa? Soalnya udah ada yang lebih baik. Enggak, alhamdulillah walaupun sedih, alhamdulillah.
Aku lagi kergalau gitu. Kenapa galau? Ya alhamdulillah soalnya udah diputusin. Nangis aja ngegerung gitu ya. Tapi alhamdulillah. Kalau anak aja bisa, apalagi yang lain. Masa nggak bisa? Kita nggak usah ngomongin alhamdulillah terhadap anak. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dari kehilangan anak maksudnya, bukan dari alhamdulillah. Itu hal yang berat. Gimana caranya orang ketika musibah bilang alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang innalillah aja udah berat, apalagi bilang alhamdulillah. Itu memang di atas rata-rata. Terus sabar dalam meninggalkan dosa. Tadi kayak ngomongin orang lain, terus ada teman kita yang malam minggunya ada yang diapelin, pacaran, ngedet, jalan di PVJ, nonton di mana dan segala macam. Pas kita nanya, "Kamu lagi di mana?" "Lagi di Velvet." Cenah. Wah, kita Velvet juga di kos-kosan gitu ya. Nonton CD tentang Umar bin Khattab 30 seri. Kan lebih beruntung nih daripada yang di Velvet nontonnya nggak jelas kan ya. Nah, ini artinya sabar dari meninggalkan dosa. Pacaran, malam mingguan yang belum halal. Kalau udah halal boleh malam mingguan teh. Orang-orang pada Valentinan berkasih sayang ngasih bunga. Kita ngasih juga bunga ke siapa? Ngasih ke mantan, bunga kaktus ya. Engkau berduri menusuk-nusuk hatiku. Ini artinya sabar dalam meninggalkan dosa. Gak apa-apa orang lain melakukan yang kayak gitu. Kita mah sabar aja, gak mau ikut-ikutan. Jangan kepancing. Begitu dia ngeposting di Instagram dia, kan suka ngebully jomblo tuh ya. Gak posting, gak usah kepancing, biasa aja. Gak usah di like, gak usah di komen, biarin aja. Unblock, unfollow, udah gitu ngeblok. Saking sabarnya, gak mau lagi dipancing-pancing sama dia. Itu sabar. Terus sabar ya dalam meninggalkan dosa yang juga berat itu apa? Sabar dalam meninggalkan marah. Karena marah itu sebagian besarnya adalah dosa. Saya gak bilang semuanya ya, sebagian besar. Karena ada juga tempat yang kita harus marah. Sebagian besar dari marah itu adalah hawa nafsu dan berdosa. Sehingga kita coba belajar sabar dari marah. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Kazim itu dalam bahasa Arab artinya menggigit. Menggigit sesuatu seerat mungkin, itu namanya kazim. Berarti kaziminal ghaiz, menggigit emosi. Itu terjemahan paling jelasnya. Menggigit emosi. Jadi emosi itu mau diluapin, digigit, ditahan gitu. Nggak boleh sampai emosi. Kayak orang yang nahan sesuatu yang sangat ingin dia ekspresikan, dia tahan. Ini berarti orang yang sabar. Sabar menahan amarah. Dan Nabi mengatakan, karena yang biasa suka marah-marah itu laki-laki. Jadi ini bukan bab emansipasi ya. Tapi ini lebih kepada tabiat. Laki-laki itu suka marah. Kalau perempuan baper. Beda. Kalau perempuan mungkin ekspresi bapernya sedih, tersinggung. Kalau laki-laki itu ekspresi bapernya itu dengan marah. Di jalan yang paling sering marah-marah laki-laki. Walaupun ada perempuan, tapi lebih banyak persentasenya laki-laki. Kalau yang sakit hati atau kegores hatinya jadi kayak tersinggung, itu biasanya perempuan. Walaupun ada juga laki-laki yang tersinggung, tapi lebih banyak perempuan. Sehingga Nabi bersabda, siapa yang menahan amarah ketika dia mampu untuk marah, maka nanti di padang mahsyar Allah akan memanggil namanya di atas semua makhluk. Lalu Allah akan mempersilahkan kepada dia untuk memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Maaf ya, ini hadisnya emang kayak gitu nih. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia bisa marah. Ketika dia bisa marah maksudnya apa teman-teman? Lawannya itu gak sebanding sama dia. Kadang-kadang kita bisa nahan amarah karena emang gak mampu. Waduh, badannya gede gini, tatoan lagi gitu kan ya. Udah tatoan, badannya besar. Aduh, saya mah sabar orangnya. Nah itu mah gak ada pilihan sabarnya. Di jalan kejeduk dari belakang gitu, motor kan. Pas kita marah ngeliat ke belakang mau melototin, ngeliat orangnya, aduh. Berubah ekspresinya. Kenapa? Enggak, sabar kan kata Ustaz Hanan juga sabar. Sabar kenapa? Yang di belakangnya pakai Harley misalnya, tatoan. Udah gitu pakai kacamata hitam, mukanya gini, pakai kumis Van Dyke gitu kan ya. Wah, makin menakutkan. Kayak kita misalnya sabar di salib atau di perempatan jalan sama orang lain yang mobilnya platnya plat aparat misalnya. Sabar aja, biarin dia lewat duluan. Kan kita harus sabar. Karena yang di depan kita lebih berkuasa dari kita. Coba dibalik. Ketika kita sabar, padahal kita lebih berkuasa dari dia, baru itu sabar yang sebenarnya. Sabar kepada perempuan. Karena kita secara fisik, fitrah yang Allah ciptakan lebih kuat daripada perempuan.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan laki-laki dari perempuan dalam urusan tenaga atau fisiknya. Kalau kita bisa sabar kepada perempuan yang harusnya kita kuat untuk atau lebih berkuasa daripada dia, berarti kita sabar yang sejati. Sabar kepada anak, sabar kepada orang tua. Makanya kalau ada yang rame atau ribut sama orang yang sudah tua, itu nggak keren. Ribut sama cewek itu nggak keren. Kalau mau ribut sama sesama laki-laki atau yang dia lebih kuat dari kita, walaupun konyol sebetulnya. Nah, siapa yang bersabar kepada atau termasuk kepada pegawai kita, sabar kepada pembantu kita, itu kan sabar-sabar yang kita mampu untuk emosi, tapi kita sabar. Maka kata Nabi, akan Allah panggil dia, dipanggil khusus oleh Allah. Pas bangkit dari kubur, Hanan At-Taqi, saya Allah. Ada apa ya Allah? Enggak, salah manggil. Nama yang lain gitu ya. Ini kalau saya bilang benar banget, kayak narsis gitu kan, akhirnya saya relat sendiri. Misalnya siapa? Abdullah namanya teh. Saya ya Allah. Kamu benar Abdullah? Ya, bin Abdurrahman? Ya Allah. Ya udah sini. Tuh kamu lihat, semua itu mencintai kamu. Silahkan kamu pilih siapa yang kamu matasya, yang kamu kehendaki. Dan Allah yang akan menikahkan. Jadi kayak Allah itu jadi penghulunya atau jadi walinya. Kita seolah-olah berjabat tangan dengan Allah. Kata Allah, saya nikahkan kamu dengan bidadari saya. Fulanah hamba Allah, bidadari surga yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia, yang matanya jelita. Wah, lengkap gitu ya. Kita nunggu-nunggu. Begitu Allah selesai, sah. Kita lupa jawabnya. Dia bilang, pakai bahasa Arab ya? Gak bisa bahasa Arab soalnya gak pernah belajar di dunia. Saya terima nikahnya bidadari itu. Wah, langsung satu surga itu mengatakan sah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, salaman salama. Udah aja punya keluarga. Menikah di surga. Bersabarlah yang single-single. Yang penting sabar aja dulu, tahan emosi. Jangan kepancing sama orang lain. Begitu kita tahan emosi, gak akan mungkin di surga itu ada jomblo. Itu gak mungkin. Apalagi jomblo yang ngenes, itu gak ada di surga. Di surga couple semuanya. Surga itu semuanya berpasang-pasangan. Jangankan kita, buah-buahan aja di surga berpasang-pasangan kan ya. Baca deh Al-Waqi'ah atau surat-surat tentang surga, buah-buahannya aja berpasang-pasangan. Masa ada yang makan buah pisang berpasang-pasangan tapi dia sendiri? Nggak ada di surga kayak gitu. Balik lagi, intinya sabar. Jangan la taghdab, falakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Gimana bagi istri yang sabar terhadap suami? Dia kadang-kadang suaminya berperangai tidak mulia dan segala macam. Maka perempuan yang sabar terhadap suami ini jihad kalau bagi laki-laki. Jadi sabarnya perempuan terhadap suami seperti jihadnya laki-laki melawan musuh. Jadi begitu ada masalah dengan suami, wah ini jihad saya. Begitu masalah dengan orang tua, ini jihad saya. Karena perempuan itu jihadnya nggak seperti laki-laki yang harus angkat senjata. Jihad bagi perempuan itu rumah tangganya, jihad bagi perempuan itu anak-anaknya, orang tuanya, itulah jihad. Dan pahalanya sama dengan laki-laki yang mengangkat senjata melawan musuh-musuh agama. Sabar. Terus juga sabar dalam meninggalkan dosa, kayak sabar dalam meninggalkan riba. Kan kadang-kadang suka kepancing ya, teman kita suksesnya bisnisnya lebih cepat melejit gara-gara mungkin pakai cara-cara yang ribawi. Sedangkan kita yang syar'i kadang-kadang agak lamban nih perkembangannya, kemajuannya. Sehingga kita bersabar. Yang penting saya tidak melanggar aturan Allah. Sabar aja dengan apa yang Allah tentukan bagi kita. Itu namanya sabar dalam meninggalkan dosa. Dan yang paling tinggi, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Dalam ibadah, dalam amal soleh, itu butuh sabar. Kayak firman Allah di dalam surat Maryam. Di surat Maryam itu Allah berfirman, surat Maryam ayat 65. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Dan sembahlah dia, lalu bersabarlah dalam menyembahnya. Wastabir li'ibadatih. Bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Karena sholat juga butuh sabar. Apalagi sholat subuh kan harus sabar banget tuh. Kayak sabar bangun dari tempat tidur, sabar dengan air yang dingin ketika berwudu, sabar melangkah ke masjid dalam keadaan udara yang sejuk atau bahkan dingin, sabar mungkin
menunggu iqamat ke masjid, udah datang ke masjid, udah sholat qobliyah, kok belum iqamat? Karena biasanya nggak tahu, kalau di kita beda. Kalau di Arab itu jarak antara azan dengan iqamah yang paling lama itu subuh, bisa setengah jam tuh. Apalagi di Mekah, kalau yang pernah umroh, kita datang ke masjid, begitu azan baru datang ke masjid, itu masih bisa sholat. Seandainya bisa tahajud, masih bisa tahajud. Cuma kan udah nggak boleh tahajud, udah selesai. Saking panjangnya jarak antara azan dengan iqamah, sabar. Ditambah lagi sholat subuh itu idealnya bacaannya lebih panjang. Yang pendek itu bacaan sholat maghrib dan isya. Tapi kalau subuh bacaannya panjang. Nabi paling pendek membaca di waktu subuh itu seperti membaca surat Al-Mulk. Itu paling pendek. Al-Mulk 1 rakaat 30 ayat, 1 lembar lebih sedikit. Itu paling pendek. Idealnya subuh itu Al-Baqarah. Kalau di kita Al-Baqarah 3 ayat terakhir ya. Lillahi atau Amanar Rasul lah ya. Itu Al-Baqarah juga. Atau Al-Baqarahnya 5 ayat pertama. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Udah aja segitu. Atau Al-Baqarahnya di tengah, ayat kursi 1 ayat doang gitu. Idealnya sholat subuh itu Al-Baqarah dibagi 2, setengah di rakaat pertama, setengah lagi di rakaat kedua, itulah subuh. Kenapa? Karena subuh itu sengaja disingkat 2 rakaat supaya bacaannya panjang. Kan asal dari sholat itu, semua sholat itu 2 rakaat. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, semua sholat itu 2 rakaat. Di Mekah sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh semuanya 2 rakaat. Begitu Isra Mi'raj baru ditambah rakaatnya. Maghrib jadi 3, isya, zuhur, dan asar jadi 4 kecuali subuh. Jadi Isra Mi'raj itu bukan perintah sholat, perintah mengkonsep ulang tentang sholat. Yang tadinya semua sholat itu 2 rakaat, sekarang dikonsep ulang jadi ada yang 4, ada yang 3. Kenapa maghrib 3? Karena maghrib itu witirnya siang. Kalau malam ada sholat witir, kalau siang tidak ada sholat witir, maka witirnya siang, sholat maghrib. Lalu kenapa subuh kok 2, kok nggak ditambah jadi 4? Karena subuh itu diharapkan bacaannya panjang. Soalnya sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat-malaikat tertentu, dan Allah juga menyaksikannya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu, fajar, sholat fajar itu sama dengan sholat subuh, masyhuda, disaksikan oleh semua malaikat. Sehingga anjuran di waktu subuh itu bagi imam membaca ayat lebih panjang daripada waktu maghrib dan isya. Itu butuh kesabaran. Ibadah, sholat, apalagi puasa, lebih butuh sabar lagi. Begitu juga dengan haji. Kalau umrah mungkin masih nyaman. Kalau haji harus sabar-sabar banget. Tambah lagi kalau hajinya benar-benar rame, nggak bisa naik kendaraan, harus jalan kaki. Bayangin Mekah, Mina, Arafah, Mina, Mekah, Mina. Itu jalan kaki kalau kita ukur semuanya bisa lebih dari 50 kilo totalnya. Saking banyaknya yang harus dilakukan. Dan itu dalam keadaan kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, crowded. Pokoknya capek aja. Dan butuh kesabaran. Yang lain, sabar dalam ketaatan selain ibadah. Sabar dalam belajar Islam. Setelah kita hijrah, belajar tahsin, belajar menghafal Quran, itu butuh sabar. Dan itu tingkat kesabaran lebih tinggi daripada sabar yang 1 dan 2 tadi. Ini sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam belajar Al-Quran, sabar dalam duduk dalam ta'lim, sabar dalam mencari ilmu. Jangan terbawa dengan zaman yang instan sehingga kesabaran kita jadi instan. Tidak sabar kalau kita nanya sesuatu ke seorang ustaz nggak dibalas-balas. Itu sesuatu yang wajar. Dan saya sekarang melihat banyak orang yang tidak sabar lagi bertanya dan memudahkan. Tapi kan udah dimudahkan Ustaz dengan sosial media segala macam. Tetapi tetap dalam mencari ilmu kita butuh kesabaran. Kalau orang dulu untuk mendapatkan satu jawaban jalan dari Yaman ke Madinah, butuh berapa hari? Itu naik onta loh, bukan naik pesawat. Sebulan ke Madinah. Sampai di Madinah belum tentu ulamanya bisa jawab. Kalau kita baca kisah Imam Malik, ada orang dari Yaman datang ke Madinah pengen nanya hukum fikih kepada Imam Malik. Sampai di Madinah ketemu sama Imam Malik, nanya, ya Syekh, ini ada beberapa list pertanyaan dari orang-orang Yaman kepada Anda tentang fikih. Kata Imam Malik, silahkan. Apa hukum ini dijawab. Kata Imam Malik, la adri, saya tidak tahu. Oh, ya sudah. Yang kedua, mereka punya masalah gini, hukumnya gimana? Kata Imam Malik, la adri, saya tidak tahu. Oh gitu. Ya udah, yang ketiga.
yang keempat, yang kelima, yang ke-10, yang ke-15. Terus ditanya dengan list yang banyak, jawabannya la adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Akhirnya dia putus asa, dia bilang, ya Syekh, Anda Imam Malik kan? Bukan siapa gitu? Asistennya atau siapa? Bukan. Anda Imam Malik yang terkenal itu dan segala macam? Iya. Terus kenapa semua pertanyaan jawabannya tidak tahu? Saya akan ngasih tahu apa ke penduduk Yaman. Kata Imam Malik dengan tenang, ahi, pulanglah kamu ke Yaman. Lalu kalau mereka bertanya, sudahkah kamu bertemu dengan Imam Malik? Bilang sudah. Sudah bertanya, sudah. Jawabannya apa? Bilang saja. Imam Malik mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Coba. Kayak gitu. Kenapa? Karena Imam Malik memang tidak tahu. Memang harus dipaksain gitu, harus tahu. Oh, saya kan imam, saya kan ulama, masa nggak tahu sih? Ya udah, jawab aja. Boleh, nggak boleh. Nanti Imam Malik harus mempertanggungjawabkan jawabannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbohong atas nama Nabi dengan sengaja, maka dia mendapatkan tempat duduk khusus di neraka, na'udzubillahi min dzalik. Dan siapa yang berdusta dengan nama Al-Quran tanpa ilmu, bukan sengaja, kalau dengan hadis itu sengaja, kalau Al-Quran tanpa ilmu, dia dapat tempat duduk khusus di dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga sekarang kadang-kadang pertanyaannya panjang, jawabannya lebih panjang. Apalagi kalau pertanyaannya bentuknya curhat dan agak dilematis menjawabnya. Soalnya harus tahu dulu kondisinya. Maka datanglah kepada ulama, datanglah kepada ilmu. Jangan minta ilmu yang mendatangi kita. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga kita bersabar dalam mencari ilmu. Oh, Ustadz nggak menjawab DM. Ya udah, saya japri deh. Ah, Ustadz nggak di-read juga japrinya. Ya udah, saya tunggu deh di ta'limnya. Waduh, nggak sempat ketemu. Datang lagi di ta'lim berikutnya. Atau Ustadz jadi nggak instan. Justru di situ kita mendapatkan hikmahnya ilmu. Justru di situ kita mendapatkan arti sabar. Kalau nggak kayak gitu, kapan kita belajar sabar? Memangnya sabar itu hanya wawasan? Sabar itu didapatkan dengan amaliyah, dengan kita praktekkan. Makanya kita yang hadir dalam majelis bab sabar ini belum tentu orang yang paling sabar di muka bumi. Karena sabar bukan di sini ketahuannya, nanti pas keluar dari sini, pas di tangga, siapa duluan keluar. Pas di tangga, gimana pas kita lihat, tadi pas kita masuk, sendal kita udah kita atur, pas keluar ternyata udah jatuh ke bawah. Pas tadi kita masuk, sendal kita kebetulan baru beli. Sebelum kesini kita beli sendal dulu, beli sepatu dulu, misalnya di mana sambil jalan, sambil shopping, terus sampai di sini sendal kita, sepatunya udah ditaruh di tempat yang paling pojok, keinjak-injak, begitu habis hujan pula, jadi sendal kita jadi warnanya brown, yang tadi warnanya kayaknya white, gold gitu, tiba-tiba jadi brown, gara-gara keinjak-injak dengan lumpur segala macam. Sabar, di situ baru ketahuan sabar, bukan di dalam majelis. Di sini mah semua orang sabar. Mendengar ocehan saya. Artinya itu sabar dalam ketaatan. Satu lagi nih, yang penting juga, sabar dalam bergaul kepada orang soleh. Karena gaul sama orang soleh itu beda sama gaul sama teman. Kalau sama teman kita diajak main, seru-seruan, fun, pokoknya nyaman aja. Ya nggak butuh sabar. Giliran gaul sama orang soleh kadang bawel menurut kita teh. Semuanya salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dinasehatin lagi, terus orangnya kayak jutek gitu, orangnya kayak kaku dan segala macam. Bersabarlah bergaul dengan orang soleh. Apalagi kalau orang soleh itu punya kesalahan, karena dia manusia. Jangan berharap dia sempurna seperti malaikat, tidak ada aib dan celah. Bersabar. Kalau dia punya kesalahan, ya sudah, namanya juga manusia. Tetap saya memperlakukan dia sebagai orang soleh atau ulama. Soal kesalahan dia, urusan dia dengan Allah. Lagi pula kalau kita gampang pundungan, begitu ada orang soleh salah dikit, langsung kita tinggalkan. Mau cari orang soleh mana yang sempurna? Nggak ada di muka bumi orang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bersabar. Gaul sama orang soleh itu nggak akan nyaman. Yang biasanya kita di jalan mungkin santai lah. Kadang kita dengar tilawah Al-Quran, kadang kita dengar musik, kadang kita dengar radio atau apalah ya. Begitu kita jalan sama orang soleh, janggutnya panjang, ininya hitam. Ustadz, ini mau denger ceramah? Ceramah lagi. Jadi misalnya bagi orang yang masih tanggung gitu hijrahnya, aduh dari tadi ceramah jadi agak-agak pusing nih. Habis ceramah Al-Quran. Mau nyetel musik gak enak. Walaupun mungkin ada musik yang masih
santai, ada yang musik yang apalagi yang biasanya musik yang kalau dia lagi nyetir sampai gini-gini gitu ya. Mungkin musiknya musik-musik DJ di Tomorrowland gitu, apa DJ Snack, DJ apa David Guetta atau siapalah ya. Ini akhirnya harus dengarnya lagu-lagu yang nasyid atau Opik atau Maher Zain atau Haris J yang santai, yang kalem, butuh kesabaran. Karena kenapa? Kesabaran kita bergaul dengan orang soleh di dunia yang akan menjadikan syafaat kita nanti di akhirat. Karena ada adegan di akhirat, orang udah mau masuk neraka tiba-tiba ditolong, akhirnya masuk surga. Terus orang-orang bertanya, siapa yang menolong dia? Nabi kah? Kata malaikat, bukan. Oh, anaknya? Kata malaikat, bukan. Orang tuanya? Kata malaikat, bukan. Terus siapa? Temannya yang solih. Gimana cara temannya yang soleh menolong dia? Ketika di surga dia bertanya, dia teringat. Orang soleh itu kan suka gitu ya. Dalam doa ingat kita, kemana-mana ingat kita. Kalau kita butuh apa, dia selalu membantu. Dia di surga, dia ingat kepada kita. Enggak meriksa surga, ingat doang. Oh, dulu saya tuh punya teman di dunia. Li korinun. Saya punya seorang korin, punya teman di dunia. Ya Allah, kemana teman saya di dunia itu? Saya mencintainya karenamu ya Allah. Kata Allah, dia ahli neraka. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat surga saya dengan menyelamatkan dia dari api neraka. Sungguh, saya tidak akan nikmat, saya tidak akan puas hidup di surga kalau dia masih di neraka ya Allah. Saya tidak akan puas. Sedangkan sifat dari surga itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan kecewa di surga. Jadi kalau penduduk surga minta temannya diselamatkan dari api neraka, Allah nggak mau ngecewain penduduk surga. Orang soleh itu mungkin diantara mereka dijamin surga. Dan Allah nggak mau ngecewain penduduk surga. Bayangin, mungkinkah Allah ngecewain seorang soleh yang berdoa, ya Allah, selamatkan teman saya di neraka. Sungguh saya akan sedih sekali di dalam surga jika dia masih di neraka. Gimana saya makan enak sementara dia di neraka ya Allah. Dia makan zakum, dia minum dari jahim, sedangkan saya makan dan minum khamar dan segala macam yang nikmat-nikmat. Ya Allah, saya tidak akan puas di surga sebelum dia diselamatkan. Kata Allah, aku selamatkan dia supaya engkau puas wahai hambaku. Bukan Allah sayang kepada penduduk neraka, sayang kepada penduduk surga, sehingga Allah selamatkan orang dari neraka demi menyenangkan penduduk surga. Selamatlah dia. Makanya cari, salah satu cara instan masuk surga itu, cari orang soleh lalu bersabarlah bergaul dengan dia. Mungkin gak akan senyaman kita bergaul dengan teman main kita. Gak bisa diajak jalan, gak bisa diajak apa. Ketemuan di mana? Di masjid. Di kafe boleh nggak? Aduh saya nggak biasa, di masjid aja, di masjid. Walaupun di kafe sebetulnya nggak dilarang, cuman dia nggak biasa aja. Jadi di masjid, di pengajian, di apa misalnya, walaupun tidak semua orang soleh itu tempatnya di masjid. Ada orang soleh tempatnya di pasar, ada orang soleh tempatnya di gedung pemerintahan. Cuman yang pasti orang soleh itu tidak akan senyaman teman-teman biasa kita main. Bersabar bergaul dengan mereka. Kayak yang perempuan apalagi tuh, teman kita yang solehah, jilbabnya lebar gitu, auratnya tertutup. Begitu kita gaul sama dia, ngerasa kayak gimana gitu ya. Maka belajar sabar bergaul dengan dia. Dan ditambah lagi memakai hijab itu ibadah. Dan bersabar dalam memakai hijab itu termasuk sabar yang paling tinggi di mata Allah SWT. Gerah, gak mungkin akhwat tidak merasakan gerah memakai hijab. Kecuali dia tinggalnya di Lembang misalnya, atau tinggalnya di Kutub misalnya. Tapi kalau tinggalnya di Jakarta atau bahkan di Bandung sekalipun yang sekarang sudah gerah, atau apalagi tinggalnya di Surabaya, di Semarang, Jakarta, itu kan tempat-tempat yang gerah tuh. Di Aceh apalagi tuh, udah gerah, panas luar biasa. Maka hijab di situ butuh ujian kesabaran yang lebih. Kalau hijabnya dipakai pas jalan keluar rumah mungkin sesuatu yang sudah biasa. Gimana kalau di rumah? Datang saudara, datang teman, datang sepupu ke rumah kita, kita harus pakai hijab terus. Padahal harusnya biasanya sehari-hari kita nggak perlu pakai hijab di rumah. Berhubung ada saudara lagi nginep di rumah kita seminggu kita keluar kamar hijaban terus. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Maka mudah-mudahan kita bisa bersabar dalam hidup kita, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam ujian, sabar dalam ketaatan, dan terus kita memperbaharui semangat kesabaran kita dengan membaca ayat, hadis, dan kisah-kisah teladan. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi wawasan, tetapi juga menjadi perilaku dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar
untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
nggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?